Shalom, nama saya Lisbeth Cahaya Lase. Saya dari Prodi PAK dan sekarang saya semester 3 pada saat ini. Saya akan membagikan kepada kita semua tentang konsep keselamatan dalam Alkitab. Baik, apa yang menyebabkan manusia membutuhkan keselamatan? Yang pertama adalah Allah adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, di situ Tuhan memberikan perintah kepada manusia pada saat itu untuk semua pohon yang ada di dalam taman boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun, dalam Kejadian 3 ayat 16, manusia melakukan pelanggaran dengan mengambil dan memakan buah tersebut. Dimulai dari Hawa dan setelah itu diberikannya kepada Adam. Namun, ketika Tuhan mengetahui hal itu, Tuhan menyediakan atau memberikan penyelamatan bagi mereka. Memberikan penyelamatan kepada manusia. Bisa nanti kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, dari situ kita melihat bahwa keselamatan adalah inisiatif dari Allah untuk manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya tanpa ada tindakan penyelamatan dari Allah. Nah, keselamatan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini menekankan bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan. Di dalam Mazmur juga pasal 25 ayat 5 mengatakan bahwa bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ayat ini juga menyatakan atau menekankan bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Dalam pandangan juga Perjanjian Baru, keselamatan ini dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia dalam ayat ini menyatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan kepada yang tersesat. Dan juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini juga menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Di situ disebutkan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui iman, bukan karena usaha kita sendiri. Hukum Taurat juga tidak menjamin keselamatan kita. Hukum Taurat ini diberikan oleh Tuhan hanyalah sebagai penuntun bagi setiap kita. Intinya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Nah, seumpamanya, perkataan Yesus Kristus, pelampung yang dilemparkan kepada seorang yang hampir tenggelam ke dalam laut. Ia hampir tenggelam dalam laut itu, namun ada pelampung yang dapat ia pegang dan dengan segala kekuatan yang masih ada padanya, ia berusaha memegang pelampung tersebut, ia berusaha meraih pelampung tersebut dengan kekuatannya,
dan ia pun memperoleh keselamatan. Nah, begitu pula dengan kita. Seperti orang yang tenggelam di dalam dosanya dan akan binasa dan mati untuk selama-lamanya, diberi pelampung, yaitu perkataan Yesus Kristus. Tetapi pelampung itu hanyalah berguna bila mana dipegang oleh orang yang akan tenggelam itu. Jadi begitulah perkataan Yesus hanya dapat menyelamatkan kita bila mana kita mau menerimanya, yakni mau mempercayai perkataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah mengerjakan keselamatan kita, tetapi kita harus menerima keselamatan itu dengan jalan iman. Demikianlah untuk hari ini, dan kembali saya ucapkan terima kasih. Shalom.